Tiga pemuda dikejar hantu. Hujan deras mengguyur desa Soka sore itu. Petir sesekali menyambar, membelah langit kelabu yang menaungi ladang luas di pinggir desa. Di sebuah gubuk reyot yang berdiri tegak di tengah ladang, tidak jauh dari bibir rawa dan rimbunnya hutan, tiga pemuda duduk berdesakan. Mereka adalah Tono, Arif, dan Adi. Alat pancing mereka tergeletak tak berdaya di sudut gubuk, basah oleh rintikan air yang masuk melalui celah-celah dinding. Rencana memancing yang sudah mereka susun rapi sejak semalam, kini harus pupus digantikan oleh suasana mencekam yang diciptakan oleh badai. Api kecil di dalam lentera minyak tanah yang mereka bawa berkedip-kedip, berusaha melawan kegelapan yang merayap masuk seiring senja. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu lapuk memenuhi indera penciuman mereka. Arif, dengan kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans belel, menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Wajahnya terlihat pucat, mungkin karena dingin, atau mungkin karena rasa takut yang mulai merayapi benaknya setiap kali petir menggelegar. Sialan, padahal ikan-ikan lagi pada naik kalau hujan begini, keluh Adi, si bungsu di antara mereka. Rambutnya basah karena tadi sempat berlarian menerobos hujan untuk mengambil beberapa potong kayu bakar. Ia mencoba terdengar kesal, namun ada nada kegugupan yang terselip dalam suaranya. Adi selalu dikenal sebagai anak yang paling berani, tapi malam ini, bahkan keberaniannya seolah ikut luntur diguyur hujan. Tono, yang paling tua dan paling tenang di antara mereka, menyesap kopi hitamnya perlahan. Matanya menatap kosong ke arah rintikan air yang jatuh dari atap gubuk. Sudahlah, Di, mungkin memang bukan rezeki kita hari ini. Lagi pula, mana berani kalian mancing di tengah hujan begini. Bisa-bisa bukan ikan yang kalian dapat, malah. Tono menggantungkan kalimatnya, menyisakan ruang bagi imajinasi liar kedua temannya. Arif segera menyambar, malah apa, Ton? Jangan nakut-nakuti, dong. Tono tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip seringai di tengah temaram. Malah ketemu, penunggu, rawa ini. Kalian tahu sendiri, kan, kalau daerah sini memang angker. Apalagi kalau sudah maghrib dan hujan deras begini. Adi bergidik, hah, jangan bilang begitu, Ton. Aku jadi merinding. Makanya, lain kali jangan suka nantang-nantang, Tono menimpali, suaranya makin direndahkan seolah ingin menciptakan suasana yang lebih tegang. Kalian ingat cerita kakekku tentang hantu penunggu pohon beringin di ujung rawa itu, kan? Mendengar itu, Arif dan Adi saling pandang. Kisah-kisah horor dari Tono memang selalu berhasil membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tono, dengan pembawaannya yang tenang namun misterius, seringkali menjadi sumber cerita-cerita seram yang beredar di desa. Apalagi kakeknya adalah seorang sesepuh yang konon memiliki indera keenam. Sudah, Ton, jangan bahas itu dulu. Aku jadi teringat kejadian waktu itu, kata Tono, tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. Kedua temannya menatapnya dengan penasaran. Waktu itu, aku baru saja pulang mancing dari Sungai Cihideng, sendirian. Hari sudah maghrib, tapi aku masih asyik dengan hasil pancingan yang lumayan banyak. Jalur pulangku kan lewat kebun pisang Pak Bardi yang rimbun itu. Tono mengambil napas dalam-dalam, pandangannya menerawang jauh, seolah kembali ke malam menakutkan itu. Waktu itu suasana memang agak aneh. Hening sekali, tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Hanya suara gesekan daun pisang yang diterpa angin sepoi-sepoi. Aku sih awalnya tidak terlalu peduli, sibuk menghitung berapa ekor ikan yang berhasil kudapat. Arif dan Adi mencondongkan tubuh, tidak ingin melewatkan satu pun detail dari cerita Tono. Kilatan petir di luar gubuk sesekali menerangi wajah tegang mereka. Nah, ketika aku sampai di tengah-tengah kebun pisang, di mana pohon-pohonnya paling tinggi dan rapat, tiba-tiba aku mencium bau melati yang sangat menyengat. Awalnya aku pikir itu dari bunga melati yang ditanam ibu-ibu di dekat jalan. Tapi lama-lama baunya semakin pekat, dan anehnya, hanya tercium di sekitarku saja. Wah, itu dia tandanya, bisik Arif, matanya membesar. Betul, Tono mengangguk, aku mulai merasa tidak enak. Bulu kudukku langsung berdiri. Aku mencoba bersikap biasa saja, pura-pura tidak mencium apa-apa. Aku mempercepat langkah, ingin cepat-cepat keluar dari kebun pisang itu. Tapi, entah kenapa, setiap kali aku melangkah maju, rasanya seperti ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang. Langkah kaki yang sangat pelan, seperti menyeret. Aku coba menoleh sedikit, tapi tidak ada apa-apa. Hanya gelapnya kebun pisang yang rimbun. Adi merapatkan tubuhnya ke Arif.
Terus, Ton, terus. Aku sudah mulai panik. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku berdoa dalam hati, semoga itu hanya perasaanku saja. Aku terus berjalan, berusaha tidak melihat ke belakang lagi. Tapi suara langkah menyeret itu semakin jelas, seolah semakin mendekat. Sampai akhirnya, aku tidak tahan lagi. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan di sanalah dia. Tono berhenti sejenak, menelan ludah. Tepat di belakangku, sekitar 3 meter, berdiri sesosok putih terbungkus kain kafan. Wajahnya, ya ampun, wajahnya pucat pasi, matanya melotot merah, dan ada darah mengering di sudut bibirnya. Dia tersenyum, senyum yang sangat mengerikan. Arif dan Adi sontak memekik tertahan. Mereka membayangkan betapa seramnya pemandangan yang Tono ceritakan. Aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi selain lari. Aku lempar saja alat pancing dan ember ikanku. Aku lari sekencang-kencangnya, tidak peduli lagi dengan jalanan becek atau akar-akar pisang yang bisa membuatku tersandung. Yang ada di pikiranku hanya satu, selamatkan diri. Sosok itu, Tono melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, dia tidak mengejarku dengan lari, tapi melompat-lompat. Dan setiap kali dia melompat, jaraknya semakin dekat denganku. Suara, duk-duk-duk, dari lompatannya masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Aku tidak pernah berlari secepat itu seumur hidupku. Kau yakin itu pocong, Ton? Tanya Adi, mencoba mencerna cerita itu. Yakin 1000%, mana ada manusia yang bisa melompat sejauh itu dan mukanya seaneh itu. Aku lari terbirit-birit, tidak berani menoleh lagi ke belakang. Aku terus berlari sampai akhirnya aku keluar dari kebun pisang dan sampai di jalan desa. Barulah aku berhenti, dengan napas terengah-engah dan kaki lemas. Kau tidak kembali untuk mengambil alat pancingmu, Ton? Tanya Arif. Tidak, mana berani aku kembali ke sana. Lagi pula, aku tidak peduli lagi dengan alat pancing atau ikan. Yang penting aku selamat sampai rumah. Jadi, sampai sekarang alat pancing dan ikanmu masih di sana? Adi bertanya, matanya berbinar, seolah memikirkan ide gila untuk mencari peninggalan Tono. Tono menggeleng cepat. Entahlah, aku tidak pernah berani lagi melewati kebun pisang itu waktu maghrib. Mungkin sudah diambil orang, atau mungkin masih di sana, dijaga oleh si pocong itu. Hening sejenak, hanya suara hujan dan gemuruh petir yang mengisi keheningan gubuk. Cerita Tono berhasil menyelimuti mereka dengan selimut ketakutan. Wah, seram sekali, Ton, kata Arif akhirnya, suaranya pelan. Aku jadi berpikir 2 kali kalau mau pulang mancing sendirian. Makanya, lain kali ajak aku, Rif, timpal Adi, berusaha mencairkan suasana. Biar berani. Berani apanya? Paling kau yang paling dulu lari terbirit-birit, ledek Arif. Tono tersenyum tipis. Sudahlah, sekarang giliran siapa yang mau cerita? Atau kalian mau aku cerita lagi? Mendengar itu, Arif dan Adi serentak menggeleng. Jangan, Ton, ceritamu sudah cukup membuat kami merinding, kata Arif. Aku saja yang cerita, kata Adi, tiba-tiba. Wajahnya masih terlihat sedikit pucat, namun semangatnya kembali. Aku punya cerita, tapi bukan aku yang mengalaminya langsung. Ini cerita dari kakekku, tentang hantu penunggu jembatan lama di desa seberang. Tono dan Arif menatap Adi dengan tertarik. Mereka tahu, kakek Adi juga seorang pencerita ulung, meskipun cerita-ceritanya tidak seseram atau semisterius cerita kakek Tono. Begini, Adi memulai, kata kakekku, dulu sekali, ada seorang tukang becak yang setiap malam lewat jembatan itu. Namanya Pak Karta. Pak Karta ini orangnya sangat rajin, tidak kenal lelah. Dia sering pulang larut malam, bahkan sampai subuh, demi mencari nafkah untuk keluarganya. Suatu malam, Adi melanjutkan ceritanya, suaranya sedikit meninggi untuk mengatasi gemuruh hujan. Pak Karta baru saja mengantar penumpang terakhirnya ke ujung desa. Waktu itu sudah hampir jam 2 dini hari. Jalanan sepi sekali, hanya ada suara jangkrik dan kadang-kadang lolongan anjing. Dia melewati jembatan lama itu seperti biasa, tanpa firasat buruk apapun. Jembatan itu memang terkenal angker, Ton, Rif, sela Adi, menatap kedua temannya. Banyak cerita yang beredar, katanya ada penampakan perempuan berbaju putih yang suka duduk di pagar jembatan, atau kadang-kadang suara tangisan bayi dari bawah jembatan. Tapi Pak Karta ini orangnya pemberani, tidak terlalu percaya hal-hal begitu. Dia selalu berpikir positif, itu cuma orang iseng saja yang nakut-nakuti. Tono dan Arif mengangguk, terhanyut dalam narasi Adi.
Lentera di tengah mereka berkedip lagi, seolah ikut merasakan ketegangan. Nah, ketika Pak Karta sudah hampir melewati separuh jembatan, tiba-tiba becaknya terasa sangat berat. Padahal tidak ada penumpang, dia sudah mengayuh sekuat tenaga, tapi becaknya bergerak sangat lambat, seolah ada beban berton-ton di belakang. Pak Karta awalnya mengira ban becaknya kempes atau rantainya bermasalah. Dia berhenti, turun dari becak, dan mencoba memeriksa. Tapi anehnya, lanjut Adi, ban becaknya tidak kempes, rantainya juga baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali. Dia jadi bingung. Kemudian, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal malam itu tidak terlalu dingin. Dan tiba-tiba, bau melati yang sangat pekat tercium lagi, lebih menyengat daripada yang Tono alami tadi. Mendengar bau melati, Tono langsung terkesiap. Bau melati lagi, sama seperti yang aku cium waktu itu. Adi mengangguk. Betul, Ton, bau melati itu. Pak Karta mulai curiga. Dia mencoba melihat ke belakang becaknya, ke arah kursi penumpang. Dan di sanalah dia, duduk seorang perempuan berbaju putih lusuh, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya sangat pucat, dan matanya merah menyala. Dia tersenyum, senyum yang dingin dan mengerikan, menatap Pak Karta. Arif dan Tono saling berpandangan, mata mereka membulat. Ketegangan kembali menyelimuti gubuk. Pak Karta langsung lemas, Adi melanjutkan, kakinya bergetar. Dia tidak bisa bicara, hanya bisa menunjuk-nunjuk sosok itu dengan tangan gemetar. Tapi perempuan itu tidak menghiraukan. Dia hanya terus tersenyum dan menatap Pak Karta dengan tatapan kosong. Yang lebih menyeramkan lagi, kata Adi, merendahkan suaranya, perempuan itu tidak berbicara, tapi Pak Karta bisa mendengar suara bisikan di telinganya, antar aku pulang, antarkan aku pulang. Suara itu sangat pelan, tapi jelas sekali terdengar di benaknya. Dan suara itu terus berulang-ulang. Pak Karta mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dia mencoba lari, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Sosok perempuan itu hanya terus tersenyum, semakin mendekatkan wajahnya ke Pak Karta. Aroma melati semakin kuat, membuat Pak Karta merasa mual. Akhirnya, Adi mengambil napas panjang, Pak Karta berhasil memaksakan dirinya untuk melafalkan ayat-ayat suci yang dia tahu. Meskipun suaranya bergetar, dia terus melafalkan ayat-ayat itu. Dan perlahan, sosok perempuan itu mulai memudar. Senyumnya menghilang, dan matanya yang merah padam perlahan-lahan meredup. Tubuhnya menjadi transparan, sampai akhirnya benar-benar menghilang. Setelah sosok itu hilang, Pak Karta langsung pingsan di pinggir jembatan. Adi mengakhiri ceritanya. Dia baru ditemukan oleh warga yang lewat subuh hari. Sejak saat itu, Pak Karta tidak pernah lagi berani lewat jembatan lama itu sendirian di malam hari. Dia selalu mencari jalan memutar, meskipun lebih jauh. Hujan di luar gubuk mulai sedikit mereda, namun suara tetesan air dari atap masih terdengar jelas. Kilatan petir juga tidak seintens sebelumnya. Namun, suasana di dalam gubuk masih diselimuti aura horor yang Adi ciptakan. Wah, kalau itu aku yang mengalami, mungkin aku sudah tidak bisa mengayuh becak lagi seumur hidup, kata Arif, mengusap tengkuknya. Aku juga, timpal Tono. Hantu perempuan itu memang terkenal di jembatan itu. Banyak yang bilang dia adalah arwah penasaran yang dulu meninggal karena kecelakaan di sana. Nah, kalau begitu, sekarang giliranmu, Rif, kata Adi, menatap Arif. Ceritakan pengalamanmu, atau cerita dari keluargamu. Masa kalah sama kami? Arif tersenyum kecut. Kalian ini, sudah tahu aku paling penakut. Mana ada cerita seram yang pernah kualami. Paling cuma mendengar suara aneh-aneh saja waktu di rumah sendirian. Tidak apa-apa, Rif. Itu juga sudah seram kok, kata Tono. Coba saja ceritakan. Arif menghela napas, seolah menyerah. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan cerita pengalaman yang bukan aku yang mengalaminya langsung, tapi ini sering diceritakan oleh ibuku. Ini tentang rumah lama nenekku yang ada di ujung desa. Rumah nenekku itu, Arif memulai, suaranya sedikit bergetar, sudah kosong bertahun-tahun setelah nenek meninggal. Dulu, kata ibuku, rumah itu selalu ramai. Ada banyak saudara yang tinggal di sana. Tapi setelah nenek tiada, satu persatu pindah, sampai akhirnya rumah itu benar-benar kosong dan tertutup rapat. Hanya sesekali saja ibuku atau paman-pamanku datang untuk membersihkan. Nah, suatu hari, ibuku dan bibiku berencana untuk membersihkan rumah nenek.
Mereka ingin merapikan barang-barang yang masih ada di sana, siapa tahu ada yang bisa dipakai atau disimpan. Waktu itu siang hari, sekitar jam 10 pagi. Cuaca cerah, tidak ada tanda-tanda hujan seperti sekarang. Mereka berdua datang dengan membawa peralatan bersih-bersih lengkap. Awalnya, semua berjalan lancar. Mereka membersihkan ruang tamu, dapur, sampai kamar-kamar. Ibuku cerita, saat itu tidak ada hal aneh yang mereka rasakan. Hanya suasana rumah tua yang memang terasa agak lembab dan dingin, wajar karena sudah lama tidak dihuni. Tapi, ketika mereka masuk ke kamar nenek, Arif melanjutkan, matanya melirik ke arah jendela gubuk yang mulai terang karena hujan yang reda, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Di atas meja rias nenek, ada sebuah boneka tua yang sudah sangat lusuh. Boneka itu adalah boneka kesayangan nenekku. Sejak nenek meninggal, boneka itu selalu disimpan di dalam lemari, tertutup kain, tidak pernah dikeluarkan. Ibuku dan bibiku sama-sama ingat betul kalau boneka itu ada di dalam lemari. Mereka juga ingat kalau lemari itu terkunci. Tapi sekarang, boneka itu malah duduk manis di atas meja rias, seolah sengaja diletakkan di sana. Wajah boneka itu menghadap ke cermin, dan cerminnya kotor sekali, Rif. Penuh dengan goresan-goresan yang tidak jelas membentuk apa. Tono dan Adi mencondongkan tubuh, penasaran. Boneka tua di rumah kosong, selalu menjadi formula ampuh untuk cerita horor yang efektif. Ibuku dan bibiku langsung merasa tidak enak, kata Arif. Mereka saling pandang, dan wajah mereka berdua langsung pucat. Mereka bertanya-tanya, siapa yang mengeluarkan boneka itu dari lemari. Padahal mereka berdua adalah orang pertama yang masuk ke rumah itu setelah sekian lama. Kemudian, Arif melanjutkan, ibuku mendekat ke meja rias, ingin melihat boneka itu lebih dekat. Tapi saat ibuku menyentuh boneka itu, tiba-tiba boneka itu jatuh dari meja, menimpa guci keramik yang ada di bawahnya, dan pecah berkeping-keping. Dan dari dalam guci yang pecah itu, keluar sehelai rambut panjang berwarna hitam legam. Rambut itu menggeliat-geliat di lantai, seolah hidup. Hah, rambut hidup, Adi memekik, terkejut. Iya, Dik, rambut itu menggeliat-geliat, panjang sekali, seperti ular. Arif menegaskan, ibuku dan bibiku langsung menjerit ketakutan. Mereka lari terbirit-birit keluar dari kamar itu, tidak peduli lagi dengan boneka atau guci yang pecah. Tapi anehnya, Arif melanjutkan, ketika mereka sudah sampai di ambang pintu kamar, mereka mendengar suara tawa cekikikan dari dalam kamar. Suara tawa itu sangat mengerikan, seperti suara anak kecil perempuan, tapi sangat melengking dan jahat. Suara itu terus mengikuti mereka, seolah mengejek. Mereka tidak berani menoleh ke belakang lagi. Mereka terus berlari keluar dari rumah itu, melewati ruang tamu dan pintu depan. Dan ketika mereka sudah berada di halaman rumah, mereka melihat ke arah jendela kamar nenek. Dan di sana, Arif menggantungkan kalimatnya lagi, matanya membesar, di sana, di balik jendela kamar nenek, ada sesosok bayangan hitam yang sangat besar, dengan mata merah menyala, sedang berdiri dan melambaikan tangan ke arah mereka. Bayangan itu berbentuk seperti seorang perempuan, dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih lusuh. Hujan akhirnya benar-benar reda, meninggalkan aroma tanah basah yang lebih pekat dan udara yang menusuk tulang. Langit mulai gelap sepenuhnya, hanya menyisakan kerlap-kerlip bintang yang samar di antara awan tipis. Di dalam gubuk, suasana masih tegang setelah cerita Arif. Namun, rasa lapar perlahan mengalahkan ketakutan mereka. Wah, perutku sudah keroncongan, kata Adi, memecah keheningan. Sudah lama kita tidak makan sejak siang tadi. Tono mengangguk. Benar juga, untung tadi aku sempat membawa singkong rebus dan beberapa ubi. Lumayan untuk mengganjal perut. Mereka berdua mulai mengeluarkan singkong rebus dan ubi jalar dari dalam tas. Uap hangat mengepul dari makanan itu, sedikit menghangatkan suasana dingin di dalam gubuk. Ketiganya mulai makan dalam diam, sesekali melirik ke arah luar yang gelap gulita. Cerita-cerita hantu tadi masih berputar-putar di benak mereka, membuat setiap suara sekecil apapun terasa lebih menyeramkan. Ketika mereka asyik makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari dinding gubuk di dekat pintu. Tok, tok, tok. Ketiga pemuda itu sontak berhenti mengunyah. Mereka saling berpandangan dengan mata membulat. Jantung mereka berdegup kencang. Siapa itu? Bisik Arif, suaranya tercekat. Tono berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma ranting pohon yang jatuh, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun,
Ketukan itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih kuat dan beraturan. Tok, tok, tok. Kemudian, terdengar suara serak dan berat dari luar. Permisi, boleh minta makanan? Lapar. Suara itu terdengar sangat aneh. Berat, serak, dan entah kenapa, ada nada menggeram tipis di dalamnya. Bulu kuduk mereka kembali berdiri. Ini bukan suara orang yang mereka kenal. Siapa di luar? Tono memberanikan diri bertanya, suaranya sedikit bergetar. Aku, pengembara, tersesat, dan lapar, jawab suara itu, semakin terdengar mengerikan. Silakan masuk, Bang, kata Tono, meskipun dalam hati dia berharap orang itu tidak masuk. Tidak perlu, di sini saja, jawab suara itu. Kemudian, dari celah kecil di antara papan dinding gubuk, terlihat sebuah tangan menjulur masuk. Tangan itu sangat besar dan kumal, kotor dengan tanah kering, dan kukunya sangat panjang, runcing, dan berwarna hitam legam, seperti cakar binatang buas. Tangan itu gemetar, seolah sangat kelaparan. Ketiganya menelan ludah. Mereka tahu, ini bukan tangan manusia biasa. Makanannya, tolong. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih mendesak. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan kasihan, Tono mengambil sepotong singkong rebus yang masih tersisa dan meletakkannya di telapak tangan kumal itu. Tangan itu langsung menyambar singkong itu dengan kasar, seolah tidak pernah makan berhari-hari. Mereka bisa mendengar suara kunyahan yang aneh dari luar, seperti merobek-robek. Tak lama kemudian, tangan itu kembali menjulur masuk. Kali ini, Tono memberikan ubi jalar. Begitu seterusnya, sampai semua singkong dan ubi rebus habis. Mereka bersembunyi di sudut gubuk, mengintip tangan aneh itu dengan jantung berdebar. Ketika makanan terakhir diberikan, tangan itu kembali menghilang. Ketiganya menghela napas lega, berpikir bahwa orang itu sudah pergi. Namun, tidak lama kemudian, suara serak itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan penuh tuntutan. Lagi, mau lagi, kurang. Tono, yang sudah kehabisan makanan, akhirnya menjawab dengan suara gemetar. Maaf, Bang, sudah habis, tidak ada lagi. Hening sejenak. Kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang membuat darah mereka serasa membeku. Kalau habis, sini, orangnya, saya makan saja. Ketiga pemuda itu langsung membeku di tempat. Kata-kata itu menusuk ulu hati mereka, membuat mereka sadar bahwa ini bukan sekadar orang kelaparan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dia mau makan kita. Bisik Adi, matanya berkaca-kaca. Set, jangan bersuara, desis Tono. Mereka meringkuk rapat di sudut gubuk, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Ketakutan mencekam melumpuhkan mereka. Mereka mendengar suara langkah kaki berat di luar gubuk, mengelilingi gubuk mereka, seolah mencari-cari celah untuk masuk. Suara geraman rendah juga terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh, dan geraman itu mereda. Ketiganya menunggu beberapa saat, memastikan bahwa orang itu benar-benar sudah pergi. Setelah dirasa aman, Tono memberanikan diri mengintip melalui celah dinding. Dengan jantung berdebar kencang, Tono mengintip. Matanya menyapu kegelapan malam, berusaha mencari sosok aneh itu. Dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Di bawah rembulan yang sesekali terlihat dari balik awan, Tono melihat sesosok makhluk jemping berjalan menjauh ke arah hutan. Tubuhnya tinggi kurus, dengan punggung yang bungkuk, dan seluruh kulitnya tampak kumal dan kotor. Yang paling mengerikan adalah telinganya. Telinganya sangat panjang, menjuntai hampir sampai ke perutnya, bergerak-gerak seperti telinga serigala yang sangat besar. Makhluk itu berjalan dengan langkah pincang, dan sama sekali tidak mengenakan pakaian apapun. Dari belakang, Tono melihat ekornya yang panjang dan kotor, melambai-lambai di kegelapan.